Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar fisika dengan Miss Rahmi ya. Kali ini Miss akan membahas program intensif persiapan ujian sekolah bab zat dan perubahannya, yaitu materi kelas 8. Kita lihat pertama, kita memperhatikan apa sih sebenarnya sifat dari zat itu ya, atau apa sih zat itu ya. Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Wujud zat ada 3, padat, cair, dan gas. Ya, sifat zat padat itu volume dan bentuknya tetap, molekul-molekulnya sangat berdekatan dalam suatu susunan yang teratur. Ya. 3, yaitu gaya tarik-menarik antar molekul yang sangat kuat sehingga gerak molekulnya tidak bebas. Nah, sifat zat cair, volumenya tetap, namun bentuknya mudah berubah mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, molekul-molekulnya dapat berpindah-pindah tempat, tetapi tidak mudah meninggalkan kelompoknya. Sifatnya ketiga, sifat gas ya, susunan molekulnya tidak teratur, gerak molekulnya sangat bebas, ya, sehingga volumenya berubah mengikuti volume ruang yang ditempatinya. Bentuknya juga berubah mengikuti bentuk ruang yang ditempatinya. Dan letak molekulnya sangat berjauhan, jadi dia mudah untuk bergerak gitu ya. Sifat zat, ada 2 ya, sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah ya, sifat zat yang dapat diamati secara langsung. Contoh sifat fisika kita bisa lihat dari kekerasannya, kekenyalannya, titik beku, titik didih, kemagnetan, kekeruhan, kejernihan, ya, dapat menguap, dapat membeku, ya, kemudian dan seterusnya, atau kebalikannya ya, melebur dan seterusnya. Jika sifat kimia ya, jadi dia kalau sifat kimia, sifat zat yang menunjukkan kemampuan zat untuk berubah susunan atomnya, berubah menjadi secara kimia. Ya, contoh sifat kimia dapat terbakar, ya, dapat berkarat, dapat melapuk, tidak dapat terbakar dan seterusnya. Ya, jadi dia lebih ke terjadinya proses kimia gitu ya, sifat kimia. Kemudian perubahan fisika adalah perubahan benda yang tidak menghasilkan zat sejenisnya baru atau zat yang baru gitu ya, yang umumnya bersifat sementara ya, seperti menguap itu kan dari air menjadi gas ya. Nah, itu kemudian dari gas dia bisa kembali lagi menjadi air gitu ya, dari gas menjadi air, bisa berkebalikan kayak membeku itu kan dari air menjadi padat ya, bisa juga dari padat menjadi air balik lagi disebut mencair. Nah, itu termasuk perubahan fisika ya, dan seterusnya. Di sini membengkok, memuai ya, dan seterusnya. Kemudian kalau perubahan kimia ya, perubahan benda yang menghasilkan zat yang jenisnya baru, umumnya bersifat tetap ya, misalkan seperti penurunan suhu, rasa, warna ya, terbentuk gas atau terjadi pengendapan ya, terjadi pelepasan energi dan seterusnya ya. Contohnya di sini ada kayu terbakar ya, kayu terbakar itu kan menjadi arang ya, dan dia sifatnya tetap ya, menjadi arang, dia tidak bisa kembali lagi menjadi kayu ya. Kayak besi berkarat juga seperti itu, dia akan lapuk, kalau sudah berkarat dia akan lapuk, dia tidak akan menjadi besi lagi ya, dan seterusnya ya. Nah, ini kita lihat pembahasan soal yang pertama. Emas sangat cocok digunakan sebagai perhiasan karena sifatnya menarik, warnanya menarik, mengkilap, dan tidak berkarat. Warnanya mengkilap dan massa jenisnya besar, tidak mudah bersenyawa dengan asam dan tidak bertinggi, mudah dibentuk dan tidak mudah berkarat. Yang mana? Iya, yang A ya. Nah, ini jawabannya ini nih. Nah, ya. Kemudian yang nomor 2, perhatikan pernyataan berikut yang termasuk perubahan kimia. Berarti dari perubahan kimia, besi menjadi berkarat, nasi menjadi basi, penguapan air yang mengembun. Nah, kita lihat tadi kalau perubahan kimia itu dia sifatnya tetap. Ya, umumnya sifat tetap dan tidak bisa dan menimbulkan zat baru. Kayak besi berkarat. Nah, ini ya termasuk ya perubahan kimia. Nasi menjadi basi juga termasuk, berarti 1 dan 2. Nah, ya. Lanjut yang pembahasan yang nomor 3.
Ketika kita berada di tempat pengisian bahan bakar minyak, dilarang menyalakan api dan mesin mobil harus dimatikan. Alasannya adalah bahan bakar berwujud cair dan dapat terbakar. Bensin dan sejenisnya mudah menguap dan uapnya mudah terbakar. Jumlah bahan bakar sangat banyak sehingga mudah terbakar. Bahan bakar disimpan di dalam tanah. Nah, yang mana jadi? Ya, bensin dan sejenisnya mudah menguap dan uapnya mudah terbakar. Gitu ya, ini bensin itu kan mudah menguap. Ya. Nomor 4, perhatikan beberapa sifat zat berikut. Yang termasuk sifat fisika. Ya, yang ditanya adalah sifat fisika besi. Besi itu dia gimana? Mudah menghantarkan panas, titik leburnya tinggi, mudah berkarat, mudah berubah jadi jika dikenai asam. Yang rupa fisika. Fisika berarti dia sifatnya sementara tadi ya. Mudah menghantarkan panas. Ya, yang nomor 1. Titik leburnya tinggi. Ya, yang 1 dan 2. Ya, sorry. Ini jawabannya. Nomor 5. Memahami sifat suatu zat dapat digunakan untuk memahami sifat suatu zat. Untuk mengetahui apa? Tingkat kekerasan dan kelenturan, pemanfaatan secara tepat, kemampuannya bersenyawa. Nah, yang betul adalah ya pemanfaatannya ini sesuai dengan jenis barangnya, jenis bendanya. Ya. Salah satu ciri bahwa suatu zat mengalami perubahan kimia yang mana? Ketika dipanaskan suhunya naik. Ketika suhu diturunkan volumenya berkurang. Ketika ditetesi air suhunya naik. Ketika dicampur dengan benda lain sifatnya tetap. Yang mana nih kimia? Jika ditetesi air suhunya naik ini. Ya, ini ada terjadi suatu proses kimia. Nah, yang ini. Ya, kalau dipanaskan suhunya naik wajar, ya. Seperti itu. Demikian pembahasan soal zat dan perubahannya untuk program intensif persiapan ujian sekolah atau madrasah. Semoga bisa difahami dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.